hasil penyidikan kita berhasil melakukan penyitaan yang dikuatkan dengan penetapan penyitaan dari pengadilan, yaitu berupa aset properti sebanyak kurang lebih dengan total nilai 1,5 triliun. Dari perkara ini akhirnya terbit kita menjadi yang awalnya hanya 10 laporan polisi menjadi 15 laporan polisi, yaitu LP 002, LP 346, LP 422, LP 497, LP 521, LP 613, LP 614, LP 328, LP 764, LP 727, LP 007, LP 38, LP 235, LP 17, dan dari LP tersebut, dan kita sudah melakukan pemeriksaan kepada para saksi, termasuk dokumen-dokumen, bukti transaksi maupun bukti-bukti lain, pemeriksaan ahli baik dari Bapepti, ahli pidana, ya, kita juga sudah melakukan pemeriksaan pada saksi-saksi yang terkait untuk mencocokkan supaya dokumen-dokumen yang menjadi barang bukti itu memiliki nilai sebagai alat bukti. Dengan nilai sebagai alat bukti, maka cukup bukti terhadap para terlapor yang kita tetapkan menjadi tersangka menjadi 15 tersangka yang terdiri dari 14 orang dan 1 korporasi, yaitu PT SNI atau PT Simbiotik Multitalenta Indonesia. Perlu kami sampaikan, dalam perkara ini penyidik sudah pernah mengirimkan berkas perkara sampai dengan tahap 2. Kemudian perkara juga sudah disidangkan, namun ada pra peradilan dari para tersangka terkait masalah status penetapan tersangka, dan permohonannya dikabulkan, sehingga digunakan untuk mengajukan gugatan putusan sela dan memerintahkan supaya SPDP dikembalikan kepada para penyidik dan barang bukti juga dikembalikan kepada penyidik. Kemudian terkait dengan nama-nama kami sampaikan, ini 15 tersangka. Yang pertama inisial DI, yang kedua FI, yang ketiga AA, yang keempat AA. Yang keempat AA ini sebagai komisaris PT SNI dan statusnya masih DPO. Kemudian yang kelima LSH selaku dirut PT SNI, ini juga DPO, sudah terbitkan broad notice keduanya. Yang keenam ESI, ini adalah founder dan exchanger, saat ini ditahan di rutan Barreskrim. Kemudian YW selaku founder dan exchanger, saat ini juga ditahan. Kemudian yang ke-8 RS, ini sub exchanger, ditahan. Yang ke-9 AR selaku sub exchanger, ini juga ditahan. Yang ke-10 MA sub exchanger, ini belum ditahan karena sakit. Yang ke-11 BS selaku direktur PT CAD, ini afiliasinya, ini belum ditahan karena sakit. Kemudian yang ke-12 MA selaku komisaris PT CTI, ini ditahan. Yang ke-13 TL, istri dari AA selaku komisaris tadi, istrinya komisaris PT SNI,
Yang ke-14 IR selaku Direktur IT PT SMI, ini juga ditahan. Yang kelima Korporasi yaitu Badan Hukum PT SMI. Itu nama-nama tersangka yang bisa kami sampaikan. Dari hasil penyidikan kita telah menetapkan 15 tersangka tadi. Kemudian kita lakukan penahanan terhadap 9 tersangka. 2 orang tidak dilakukan penahanan dengan alasan kondisi kesehatan yang sakit keras. Sementara yang 3 orang tersangka masih kabur ke luar negeri dan telah diterbitkan red notice, tidak bekerja sama dengan Divisi Hubinter dan Interpol. Namun tetap akan dilakukan pengejaran kepada yang bersangkutan. Kemudian kami sampaikan bahwa hasil penyidikan kita berhasil melakukan penyitaan yang dikuatkan dengan penetapan penyitaan dari pengadilan, yaitu berupa aset properti sebanyak kurang lebih dengan total nilai 1,5 triliun. Kami ulangi, kita melakukan penyitaan yang dikuatkan dengan penetapan penyitaan dari pengadilan negeri dengan total nilai kurang lebih 1,5 triliun yang terdiri dari bangunan tidak bergerak maupun barang bergerak. Kemudian selain itu juga ada kita sita berupa uang tunai sekitar 52,5 miliar yang saat ini sudah kita pindahkan ke rekening Extro Barreskrim. Untuk total mobil yang kita sita saat ini ada 11 unit senilai kurang lebih 15 miliar dan 26 aset properti berupa hotel, villa, kantor, apartemen, ruko, dan rumah yang tersebar di beberapa kota yaitu Jakarta, Tangerang, Bogor, Bali, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Batam, Belitung, dan Bandung. Total nilai sekitar 1,5 triliun yang seperti kami sampaikan tadi. Karena dengan proses hukum tersebut, penyidik melakukan rekonstruksi ulang perkara ini. Kemudian kita lakukan proses penyidikan dari awal dan melakukan pemeriksaan terhadap para saksi dari korban 5.000, kemudian kita mendapatkan saksi lagi sehingga sampai dengan korban 7.000 orang dalam perkara yang direkonstruksi ulang tersebut. Perkara ini persangkaan yang kita persangkakan kepada para tersangka yaitu pasal 105 dan atau pasal 106 Undang-Undang Nomor 11 2020 tentang Cipta Kerja, perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dan atau pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP dan atau pasal 3, pasal 5, pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Junto pasal 55 KUHP, junto pasal 56 KUHP, junto pasal 64 KUHP, junto pasal 65 KUHP.